Halo guys, ketemu lagi bersama Bara di sini di HNB Channel Zodiac. Dalam kesempatan kali ini, Bara kira-kira ada di mana ya? Kok tempatnya keren banget. Bara di sini ada di warung kopi Joglo Limo. Untuk deskripsinya ada di bawah ya guys ya. Dan di tempat ini juga harga-harganya lumayan terjangkau guys ya. Kalau misalkan teman-teman semuanya ya yang masih anak muda ABG gitu, mungkin mau staycation kemana nih yang keren banget tempatnya, boleh kesini aja karena di situ tuh banyak banget tempat-tempat yang instagramable banget guys. Aduh belepotan. Selain itu juga bisa kalian kayak rindu rumah nenek itu bisa terobati di sini guys ya. Terus udah gitu pokoknya lihat di background di belakang ada sepeda yang digantung lah. Untung kagak ada orang digantung ya guys ya. Oke, untuk deskripsi, untuk keterangan di tempat ini seperti apa boleh kalian cek di Instagram di bawah ini. Oke guys ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke seperti biasanya Bara ngapain. Bara di sini akan sablingkan tarot lagi untuk kamu. Tapi konsepnya sekarang berbeda guys ya. Bara di sini akan readingkan tentang beberapa hal yang mengenai karma mungkin, atau mengenai hal-hal yang harus kamu lakukan dan tidak kamu lakukan, atau pernah melakukan sesuatu akibatnya seperti apa gitu ya. Oke, Bara di sini masih bermain dengan dadu-dadunya. Kira-kira zodiak apa yang akan muncul untuk kalian? Oke. Oke, di sini Bara udah punya zodiak Scorpio. Right. Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, hayu kadario kita akan sablingkan lagi tarot untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Akan ada karma apa untuk kamu? Oke, seperti biasa guys ya, sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe boleh kalian silahkan subscribe dulu ya. Kalau misalkan resonate sama kamu atau mantan kamu atau semua boleh silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video kami, boleh silahkan kalian tekan like-nya. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Oke. Masih bersama Scorpio di sini, Bara akan sablingkan tentang karma, tentang sesuatu yang udah pernah kamu lakukan, kejelekan-kejelekan yang pernah kamu lakukan, akibatnya seperti apa. Atau bisa jadi juga ada beberapa hal kejadian-kejadian yang sedikit miris mungkin ya guys ya. Bara, kok kayak gitu sih kontennya? Ya kalau untuk masalah cinta-cintaan, masalah rezeki-rezekian itu udah biasa guys ya. Seperti biasa, HNB selalu memberikan hal-hal yang frontal, alright. Aduh keselak guys. Yang penting istilah kata di sini Bara memberikan sesuatu yang supaya kalian bisa mempunyai early warning gitu, atau peringatan awal supaya tidak melakukan hal-hal yang akan mengakibatkan kalian bisa aja kayak macam kecelakaan, atau mungkin ada sakit, atau mungkin patah hati yang benar-benar berujung bunuh diri, mungkin seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini Bara akan sablingkan tentang karma untuk kamu. Ayo yang punya Scorpio, marilah kemari. Hey. Oke. Katanya karma, tapi kok kayak gitu? Oke, aku akan mencoba sedikit serius. Aku udah diomelin mulu guys ya dari tadi. Oke. Kita akan cek di sini karma untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Oke. The Hangman. Seseorang yang tergantung. Bisa jadi juga tergantung dengan perasaan, bisa jadi juga ada keinginan-keinginan kalian yang belum tuntas. Died. Awal baru, langkah baru, hidup baru, masa perang, kondisi yang istilah kata pengen berubah menjadi kondisi yang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada Nine of Wands. Hati-hati ya, atau ada beberapa hal yang lagi kamu tunggu. Bisa jadi juga ada beberapa hal yang kamu lagi lagi kamu awasi gitu ya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada Page of Pentacle tentang pekerjaan. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada Page of Cups. Right. Kita akan bacakan semua kartunya ya. Dari The Hangman, karma yang akan terjadi sama kamu karena kamu dulu pernah melakukan satu kondisi di mana menggantung perasaan orang dan kamu pun akan tergantung.
ya. Bisa jadi juga gini, kamu memberikan PHP-PHP-an sama orang, kamu memberikan janji-janji manis sama orang, tapi ternyata itu berbuah si malakama, atau ibarat kata kayak macam kayak bumerang, senjata makan tuan. Di sini aku rasa ada beberapa Scorpio yang pengen balik lagi ke masa awal dulu, pengen balik lagi ke masa kejayaannya dia, tapi ada beberapa Scorpio yang mengabaikan hal yang tadi dibilang di awal. Jadi belum memaafkan diri sendiri, belum istilah kata meminta maaf sama orang lain yang udah kamu PHP-in mungkin, yang udah kamu tipu mungkin dulunya, gitu ya. Dari sini terdistract sama pekerjaan. Kamu banyak pekerjaan tapi tidak ada hasilnya, sorry to say. Kamu di sini menebarkan pesona kamu aja. Jadi tidak ada sesuatu yang kamu dapatkan. Kalau misalkan kamu seperti ini, bekerja, kamu hanya mengandalkan persona kamu aja, gitu ya. Nah, ini akibatnya yang akan terjadi sama kamu itu apa? Oke. Intinya dari tarot ini, aku lihat ada The Hangman tentang sesuatu yang tergantung. Bisa jadi kesempatan yang harusnya datang sama kamu cepat, lambat, gitu ya. Karena di sini aku lihat ada diet atau ada pemanfaat, ada sesuatu yang harus baru, ada sesuatu yang baru yang harus kamu lakukan atau transformasi. Tapi di sini nggak bisa transformasi karena aku rasa yang udah putus gitu istilah kata, udah diputus, udah orang itu pergi dengan begitu aja. Oke. Ini kamu kayak memanfaatkan orang lain sih. Oke, untuk orang-orang Scorpio yang memanfaatkan orang lain, hati-hati. Di sini aku akan bacakan tentang karmanya untuk kamu ya. Ya bukan aku Bara, tapi si ini ya bisa jadi gitu ya. Balik lagi, aku spoiler lagi nih guys ya. Jadi readingan ini bersifat timeless ya, tanpa berbatas waktu. Bisa sifatnya vice versa juga atau terbolak-balik, atau bisa jadi juga bukan Scorpio-nya kamu, bisa jadi resonate 100% atau 70% atau mungkin tidak sama sekali. Karena di sini general reading, banyak orang yang di sini yang punya zodiak yang sama di Scorpio ya guys ya. Oke, karma untuk kamu yang memanfaatkan situasi orang-orang Scorpio, akan apa yang akan terjadi sama kamu. Ini pemanfaatan sih, jadi kayak kamu menggantung perasaan orang lain ke kamu. Terus udah gitu juga ada beberapa orang Scorpio bisa jadi sebaliknya, yang digantung sama orang perasaannya, bisa seperti itu ya. Ada diet atau ada new beginning, pengen sesuatu yang baru, tapi di sini belum ada kesempatannya. Karena di sini kamu tebar pesona doang. Nothing skill gitu ya guys ya. Aduh Bara kok ngomongnya kasar banget sih. Enggak, lebih ke kayak macam kita realistis aja ya guys ya. Kalau misalkan memang kamu tidak suka dengan kalimat-kalimat yang Bara hari ini lontarkan, boleh silakan ditulis di kolom komentar kenapa gitu ya. Well, you are good enough, kamu udah cukup baik menurut kamu, tapi belum tentu menurut orang lain. Ini egonya juga aku lihat ada, kelihatan egonya juga. Kemudian di sini ada don't let your past hold you back. Jadi kamu jangan terlalu melihat masa lalu kamu. Bener yang tadi ku bilang di awal, ya. Kamu merasa kayak macam pengen balik lagi ke masa dulu yang kejayaannya kamu ada, kamu bisa melakukan sesuatu, kamu menjadi seseorang yang istilah kata mungkin dilihat orang itu ada gitu, punya grit, punya grade gitu, kayak gitu ya guys ya. Tapi di sini cobalah untuk mengerti tentang hal yang pernah kamu alami, pernah yang kamu lakukan. Kamu merugikan orang lain atau tidak? Ini lebih ke situ sih. Tuh kan, work through your heart, work through your pairs. Artinya adalah kamu dalam tekanan gitu, ya. Aku bilang tadi dibilang banyak pekerjaan yang kamu lakukan tapi tidak ada hasilnya, ya. Kenapa nih begini ya? Your commitment is being tested. Komitmen kamu atau bisa jadi juga tekad-tekad dalam diri kamu lagi diuji. Artinya kalau misalkan aku lihat dari kartu tarot sama Moonlight Oracle-nya, ada beberapa Scorpio yang capek kerja tapi maaf banget, ini ada kebangkrutan yang terjadi karena kamu di sini pernah bikin bangkrut orang. Mohon maaf banget guys ya kalau aku kali ini ngomongnya kurang enak. Please buat teman-teman Scorpio yang ada di sana, yang di luar sana, cobalah untuk mengerti tentang hal yang pernah kamu alami, kamu introspeksi diri lagi. Kalau misalkan kamu dalam kondisi memang sekarang lagi lagi memanfaatkan orang, cobalah untuk berhenti. Karena di sini ada kebangkrutan, kulihat. Ya, ada masa perang, ada masa sulit yang susah untuk kamu keluar dari masa-masa itu. Gitu ya. Kamu pengen new beginning, pengen hal yang baru, tapi tetap kamu terdistract sama masa-masa lalu kamu.
pengen mengulang lagi, padahal itu hal-hal yang kurang baik. Memanfaatkan seseorang itu tidak baik, pasti nanti kamu akan dimanfaatkan orang, atau semesta ini akan menghukum kamu dengan sesuatu yang kurang bagus. Misalkan kayak kebangkrutan, mending kebangkrutan, di sini aku lihat juga ada kebakaran. Maaf banget kalau aku ngomongnya kurang enak, atau bisa jadi aku bukan yang kayak macam mengafirmasi yang negatif, tapi lebih ke kayak macam early warning, balik lagi ke tadi ya. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ada hal yang memang harus kalian bayar. Well sih, kalau menurut aku cobalah untuk mengerti tentang situasi alamnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau misalkan kamu sekarang lagi memanfaatkan seseorang, hati-hati, uang yang kamu kumpulkan dari orang yang kamu manfaatkan itu bisa menjadi malapetaka buat kamu, bisa kebakaran, ada kebangkrutan juga. Ibarat kata jangan sampai ya uang setan dimakan jin gitu. Ibarat kata ada pepatah seperti itu ya guys ya. Oke, kita akan cek di Lenormand Oracle-nya kira-kira apa lagi yang akan terjadi sama kamu. Ini aku nggak tahu kenapa ya. Ini tentang orang lain, tentang circle-nya Scorpio. Tapi kalau menurut aku secara circle keluarga fine-fine aja, baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh. Please, Lenormand Oracle-nya kira-kira seperti apa? Mountain, rock. Di sini ada gunung batu, ada masalah besar. Ini ada beberapa orang, maaf banget kalau misalnya aku ngomongnya kurang enak lagi guys ya, karena kontennya hari ini karma dan apa yang udah pernah kamu lakukan tentang hal yang negatif. Makanya di sini rada sedikit kurang enak aku ngomongnya ya guys ya. Di sini aku lihat ada gunung batu gitu, gunung cadas gitu yang susah banget untuk daki, untuk ditaklukkan atau untuk dihancurkan gitu. Akan ada masalah besar buat kamu. Mohon maaf banget nih ya. Terutama untuk kamu yang punya zodiak Scorpio nih kulihat ya. Hati-hati. Mungkin bukan aku tapi Scorpio yang lain. Balik lagi ke tadi, bijaklah untuk menanggapi video yang sedang tayang ini gitu ya guys ya. Boleh silakan kalian tonton sampai akhir. Dari sini aku lihat ada mountain atau gunung batu. Ini tentang sesuatu masalah yang sangat besar yang akan datang sama kamu. Kira-kira masalahnya seperti apa ya? Oke, kita akan cek lagi. Ada jangkar sama ada oh my god. Selain tadi di sini ada beberapa orang yang ingin new beginning atau ingin melakukan transformasi dalam dirinya sulit. Di sini juga ada beberapa orang yang memang kekeh petekeh, tau gak sih kekeh petekeh, gigih banget gitu, mempertahankan egonya dia, mempertahankan prinsipnya dia sebagai orang yang paling benar. Di sini hati-hati, masa kedepannya akan sulit buat kamu gitu. Balik lagi, aku bukan mendoakan yang jelek guys ya, tapi lebih kepada early warning aja. Apa yang sekarang kalian lakukan, itulah nanti mungkin yang akan kalian terima. Artinya di sini, cobalah untuk introspeksi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan buat kalian berubah atau new beginning atau transformasi, kalian dari sekarang berubah. Karena aku lihat di masa tua kalian juga ini kayak ada penderitaan yang tidak berakhir gitu. Karena di sini kalian merasa tidak salah, padahal kalian sering banget membuat masalah, gitu ya. Cobalah untuk mengerti tentang apa yang sesuatu yang udah pernah kamu lakukan kesalahan, maafin diri kamu, maafin kondisinya, dan kamu meminta maaf sama orang lain, gitu. Ini ada sesuatu yang kayak memanfaatkan orang sih, kebanyakan seperti itu yang kulihat. Nih, hati-hati ya. Orang-orang Scorpio yang kondisinya lagi manfaatin orang nih, bukan Scorpio aja, semuanya ya, semua orang nih kurasa. Kalau hati-hati untuk manfaatin orang itu nggak bagus, karena apa? Nanti kalian akan kena karma sendiri. Di sini ada kebakaran, harta yang kalian kumpulkan nanti akan bangkrut, bisa jadi juga istilah kata kena musibah atau apa mungkin sakit yang berkepanjangan yang membuat materi kalian atau harta kalian habis ya. Dan di sini aku juga ada masa tua yang sangat sulit. Nah, karena masalah yang besar yang kalian timbulkan sendiri. Terutama untuk orang-orang Scorpio nih yang memanfaatkan orang nih, hati-hati nih ya. Dan di sini ada kayak macam bukannya tobat, malahan kayak pengen balik lagi ke masa-masa dulu. Nah, di sini ada don't let your past hold you back. Jangan balik lagi. Kalau udah start melakukan hal yang baik, walaupun istilah kata kondisi kalian sulit, aku yakin semesta akan membantu kalian untuk transformasi ya. Walaupun sulit, dulu mah gampang banget nih gue dapat duit karena gue dapat si ini, si itu.
yang istilah kata bisa gue manfaatin karena dia cinta sama gue. Hey, dengerin. Ya, di sini aku lihat ada The Hangman. Kamu tebar pesona kamu dari Page of Cups ini. Ada pekerjaan yang kamu lakukan kepada orang ini ya. Ada orang ini, Scorpio nih ya. Itu apa? Pemanfaatan. Itu malahan ke kamunya nanti nggak bakalan jadi orang kaya. Istilah kata masa tua kamu akan sulit. Bisa jadi seperti itu ya. Dan di sini kamu selalu berpikir, mungkin untuk saat ini nih ada beberapa orang Scorpio yang energinya lagi berpikir kepada, aduh, gue cari lagi mangsa baru. Aduh, hati-hati guys ya. Hati-hati. Ini berlaku untuk semua orang, terutama untuk saat ini aku lagi readingin Scorpio, mungkin bisa jadi untuk Scorpio ya. Bukan aku, dia boleh, bisa. Kalau misalkan kamu yang tidak merasa memanfaatkan orang, ya aman-aman aja sih guys. Balik lagi, di sini general reading bukan berarti zodiak kamu, ya, bukan berarti kamu gitu ya, yang punya zodiak Scorpio-nya kamu. Ini kan general, semua orang bisa. Dan yang berasa nih, yang merasa memanfaatkan orang, tolong ya. Kalau kamu dalam kondisi pastinya udah ada sesuatu yang kayak kamu udah pakemin nih, udah tegasin dalam diri kamu supaya menjadi lebih baik, udah jalan aja ya. Kalau kamu balik lagi ke masa lalu, masa depan kamu pun akan suram gitu ya guys ya. Well, untuk selanjutnya ada apa lagi? Kita akan cek lagi di tarotnya. Maaf guys ya, barusan ada gajah kentut. Bercanda dikit guys ya, walaupun tidak lucu, biasa. Aku itu selalu bilang seperti itu. Next, diet lagi dong guys. Ini ada benar-benar orang yang maaf banget. Ada benar-benar yang akan putus. Ada benar-benar orang yang akan meninggal. Maaf banget nih kalau aku ngomong ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini apa namanya ya? Masa perang, masa sulit yang kalian lakukan ini bisa penyakit, bisa sesuatu yang gue baik-baik aja deh gitu, yang tidak disangka-sangka, gue baik-baik aja kok, santai aja. Ini hati-hati, ada diet 2 keluar ya. Di sini aku rasa tentang sesuatu yang memang new beginning, pengen melakukan hal yang baru, pengen melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Di sini juga aku lihat ada 2 of Wands, tentang prioritas. Mana yang kamu pengen prioritaskan? Ibarat kata gini, gue pengen berubah tapi gue belum siap, takutnya gue nggak cukup untuk makan, something like that ya. Tapi aku rasa cobalah untuk berubah. Selama napas ini dikandung badan, aku rasa rezeki kamu akan ada. Balik lagi, jangan memanfaatkan orang lain, karena aku lihat juga di sini ada yang digantung gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa kamunya, bisa mungkin kamu lagi mikirin dia nih yang punya zodiak Scorpio, mantan kamu atau siapa mungkin yang manfaatin kamu. Nah, ini bisa jadi seperti itu ya. Ada sesuatu yang kayak macam dia itu atau kamu gitu ya, atau siapapun itu. Di sini aku rasa tentang zodiak Scorpio tentang 2 hal. Kalau misalkan aku maju nanti akunya kalau misalkan aku berubah nanti akunya yang kayak miskin, nggak bisa makan, yang susah kayak gitu-gitu. Kalau aku mundur lagi kayaknya enak deh. Nah, balik lagi, don't let your past hold you back. Kalau kamu balik lagi, masa tua kamu parah. Aku lihat di sini ada salib. Ibarat kata kamu kayak macam digantung di atas papan salib. Itu kan menyakitkan banget gitu loh ya. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada 2 of Swords, tentang pilihan. Ini ada yang mencoba untuk berubah. Aduh, gue kayak gini udah salah nih. Aduh, gue udah menipu orang nih. Aduh, gue udah manfaatin orang nih gitu. Ada beberapa orang Scorpio udah mulai sadar, tapi dia masih denial gitu, masih susah untuk kayak pergi dari kondisi. Gue harus bertahan, atau gue harus mundur, atau gue harus maju, atau bagaimana gitu. Ini masih dalam kondisi yang proses untuk bertransformasi. Bagus sih, bagus. Oke. Nah, karena udah kelihatan, udah kerasa nih bebannya saat ini, ya kan? Bisa kerasa, udah kerasa nih bebannya saat ini. Aduh, gue nggak punya uang, aduh gue sulit, aduh gue ngerasa kayak macam dunia ini tidak berpihak sama gue gitu. Banyak tanggungan yang harus gue pikul, tapi pendapatan gak ada. Ingat guys ya, balik lagi, apa yang kalian tabur dulu itu mungkin yang sekarang lagi kalian tuai. Hati-hati loh guys ya, karena di sini aku lihat banget ada ada salib tentang sesuatu yang masa depan kalian suram gitu. Maaf banget ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, atau kamu
ingat tentang si mantan kamu gitu yang memanfaatkan kamu, atau kamunya sendiri nih yang Scorpio nih, bisa seperti itu ya, karena ini general reading. Oke. Atau mungkin bisa jadi juga ini tentang keluarga kamu yang memanfaatkan kamu misalkan, bisa. Atau mungkin tentang teman kamu yang memanfaatkan kamu, bisa. Atau kamu yang memanfaatkan orang lain, bisa. Ya. Ini vice versa, terbolak-balik, bisa kamu, bisa siapapun. Karena buat kamu yang punya zodiak Scorpio, ya. Gue punya gebetan nih Scorpio, kira-kira gimana nih orangnya? Atau mungkin kamu nggak tahu nih si mantan kamu ini Scorpio misalkan. Atau kamu yang Scorpio punya mantan orang lain, bisa jadi seperti itu, atau kamunya sendiri. Balik lagi ke readingannya. The Hierophant, kesadaran. Ada yang beberapa orang mulai sadar bahwa yang dia lakukan kurang baik. Dia mulai mencari tentang jati dirinya dia, tentang bintang-bintang, tentang cita-citanya dia ke depan. Oke, kita akan cek lagi kartunya seperti apa. Five of Swords. Ini tentang sesuatu yang kayak macam apa ya? Ditipu gitu ya. Miscommunication. Ini hati-hati. Kenapa aku ketawa ya? Karena gini loh, pas kalian kan nipu orang, kalian ketipu juga gitu maksudnya. Jadi aku pengen ketawa gitu. Ini ada beberapa orang Scorpio yang kurasa seperti itu. Sekarang udah mulai sadar, terus tiba-tiba dia kayak macam pengen usaha baru dengan hasil keringatnya sendiri, dan akhirnya kayak ditipu malahan gitu. Nah makanya balik lagi, coba deh ya, evaluasi lagi, coba deh kalian introspeksi diri lagi, apa yang pernah kalian lakukan, sadar. Kalau misalkan memang kalian ingat orangnya, minta maaf sama orangnya. Atau bisa jadi juga vice versa, kamunya misalkan yang memanfaatkan orang Scorpio atau sebaliknya. Ini kulihat ada penipuan gitu, ada lying, ada kebohongan. Jadi kamu pengen melakukan sesuatu hal tentang usaha, tentang modal, tapi di sini malahan kamu ditipu. Nah, ada beberapa juga yang kena tipu gitu ya. The Hierophant. Ada yang mengaca ke dalam diri, dalam gelapnya malam, istilah kata kayak macam kamu tuh nggak ada cahaya kehidupan banget sih rasanya gitu. Aduh, kedepannya nanti gue harus ngapain? Aku rasa seperti itu. Ini ada beberapa yang udah kayak gitu, ya. Ada yang di tahap lagi enak-enakan nipu orang, ada yang di tahap lagi bertransformasi, ada yang di tahap yang pengen berubah, ada yang beberapa udah sadar, dan ada udah yang mengalami. Wow, ini tentang nipu orang sih, tentang memanfaatkan seseorang. Gitu ya. Nah, di sini aku lihat ada The Hierophant, tentang sesuatu yang pernah kamu lakukan terus kamu baru sadar saat ini. Oh iya, gue kena tipu mulu karena dulu gue nipu orang. Oh iya, gue pernah istilah kata memberikan sesuatu janji-janji palsu sama orang gitu. Pernah istilah kata bilang aku sayang sama kamu tapi enggak, cuman manfaatin duitnya kayak gitu-gitu. Itu yang kamu makan tuh jadi penyakit loh. Hati-hati gitu ya. Bukan kamu, bisa jadi juga orang yang mungkin kamu lagi ingat. Bisa jadi misalkan kamu Scorpio-nya terus kamu ingat sama orang, bisa jadi gitu. Jadi bukan istilah kata di sini tentang seseorang, tentang kamu, karena balik lagi di sini readingannya general reading, ya. Oke. Apa yang tidak boleh kamu lakukan? Jadi balik lagi ke readingan yang tadi ya guys ya. Kalau aku bisa ngambil garis tengahnya, ini tentang karma untuk orang-orang Scorpio yang memanfaatkan situasi, yang memanfaatkan orang yang mencintai dia di masa lalunya. Ada yang sedang menikmati, ada yang sedang udah mulai sadar, ada yang mulai termorat-marit, mulai merasa kayak aduh ini gimana dan segala macam. Karena yang kamu makan itu uangnya bukan uang tapi penyakit gitu, karena memang kamu hasil dari menipu orang. Hati-hati ya, hati-hati guys. Well, untuk selanjutnya kira-kira ada apa lagi ya? Apa yang harus tidak boleh kamu lakukan? Apa yang tidak boleh orang-orang Scorpio lakukan? Ini bisa vice versa ya guys ya. Bisa kamu, bisa pasangan kamu, bisa orang terdekat kamu, teman kamu mungkin, atau bisa jadi juga keluarga kamu yang memanfaatkan kamunya, atau kamu yang memanfaatkan orang lain. Bisa seperti itu ya guys ya. Balik lagi, vice versa atau terbolak-balik.
Oke, kita akan cek lagi. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Knight of Swords. Yang tidak boleh kamu lakukan, pertama, terlalu banyak melamun, terlalu banyak berpikir, keinginan yang besar banget tapi nggak ada bentuknya gitu. Misalkan kamu pengen melakukan sesuatu, entah itu apa namanya, usaha, berhayal-hayal, nggak ada bentuknya, itu jangan. Itu ya. Kenapa? Karena nggak boleh kayak gitu. Nanti takutnya kamu malahan, gue pengen deh balik lagi ke masa dulu yang gue bisa banyak uang gara-gara gue deket si A, deket si B, bisa seperti itu. Makanya nggak boleh dilakukan tentang banyak berpikir sesuatu yang kalau menurut aku tidak bisa kamu jangkau, nggak ada bentuknya gitu, ya, yang impossible gitu. Jangan terlalu berpikir ke situ. Oke. Untuk selanjutnya di sini aku lihat ada The Emperor juga. Jangan egois. Jangan merasa kamu paling benar. Jangan merasa kamu udah enggak kok, gue nggak manfaatin orang dia yang ngasih sendiri kok. Nah, tapi kan di situ kamu istilah kata kayak macam memanipulasi dia supaya dia peka sama kamu. Nah, ada nyindir-nyindir something. Nah, aku rasa itu ego loh. Itu merasa kamu paling benar. Cobalah untuk mengerti. Cobalah untuk maafin diri kamu atau minta maaf sama orang lain. Itu yang tidak boleh kamu lakukan, itu ego ya, merasa paling benar. Dan selanjutnya di sini ya, jangan menutup diri. Ngaku aja sama dunia ini kalau kamu tuh pernah melakukan hal yang memanfaatkan orang lain, bisa seperti itu. Ngaku aja ya. Jangan yang mengumpet, jangan yang kayak macam menutup kepribadian kamu yang sebenarnya. Ini ibarat kata lebih ke kayak macam kalau kamu ngomong sama orang mungkin gitu ya, ada orang yang mengingatkan kamu gak boleh gini dan segala macam. Even ada progres atau enggak untuk kehidupan kamu, yang penting kamu yang penting kamu punya perbaikan, melakukan sebuah perbaikan dalam hidup kamu. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada Ace of Swords ya. Tidak boleh balik arah lagi, harus new beginning. Yang tidak boleh kamu lakukan adalah kamu ingat masa-masa kejayaan kamu yang fake itu, yang kurang bagus itu ya. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Tuh kan bener, ada Six of Cups. Gak boleh ingat masa-masa itu, gak boleh ingin kembali lagi. Walaupun kondisinya saat ini kamu dalam susah, mungkin kurang bagus, mungkin situasinya seperti apa, tapi balik lagi yang tadi ku bilang ya, Tuhan itu tidak akan pernah diam, tidak pernah menutup mata untuk kamu memberikan rezeki. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek di Lenormand. Apa yang tidak boleh kamu lakukan? Seperti yang tadi ku bilang ya guys ya. Jadi sini kamu harus new beginning, harus melakukan transformasi, harus menjadi orang yang baru. Nggak boleh pengen balik lagi ke masa-masa dulu. Even kamu banyak uang pun itu sama dengan kamu kayak makan penyakit gitu. Karena kulihat juga di situ ada beberapa yang sakit gitu. Sakitnya bukan sakit yang ke fisik tapi lebih ke mental. Ada beberapa yang udah naikin value-nya dia, bisa membuat sesuatu mungkin usaha atau apa, itu malahan bangkrut. Ada yang dulu nipu orang ketipu juga, ada yang seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa orang Scorpio yang istilahnya lagi menikmati, lagi mulai redup, lagi dalam kondisi yang kayak macam udah kena batunya, dan lagi kayak macam kesusahan banget. Bisa jadi kamu, bisa jadi juga orang yang kamu pikirkan. Karena di sini balik lagi vice versa ya. Ada ship atau ada kapal, ada tentang perubahan, ada tentang sesuatu yang harus kamu move on atau menjadi seseorang yang baru. Yang seperti tadi ku bilang, kamu harus transformasi ya. Untuk selanjutnya apa lagi? Tuh ada pergerakan. Ini yang harus kamu lakukan, pergerakan, melakukan sesuatu hal yang baik. Even cuman istilah kata, dulu gue biasanya dapat uang banyak, tapi sekarang kok cuman segini? Daripada istilah kata kalian uang banyak itu makan penyakit yang banyak, mendingan kalian makan uang sedikit tapi itu vitamin sehat gitu. Istilah kata seperti itu ya. Tuh ada kesetiaan kalian. Setia dalam arti gini,
tentang komitmen, tentang diri kalian, setia sama komitmen diri sendiri. Kalian mau menjadi seseorang, jangan yang sampai terdistract sama orang lain atau terpengaruh dari kondisi yang luar lain. Udah deh, lu ayo gitu, kita ke sono lagi, ke sini lagi, kita ngapain lagi gitu. Kita ketemu nih ada sama si orang ini nih orang nih bisa kita giniin, gituin gitu, kayak gitu. Jangan ya. Lebih kayak macam komitmen sama diri sendiri. Gua nggak boleh balik lagi ke masa dulu. Nah, itu kayak gitu. Jadi merasa berharga, merasa mahal gitu ya guys ya. Oh iya, dulu mah kan gue gampang nih gini-gini, ya udah sekarang manfaatin lagi orang. Nah itu jangan sampai terlintas dalam pikiran kamu seperti itu. Oke, kita akan cek lagi di kartu selanjutnya di Oracle Moonlight. Apa yang kamu harus lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Oke, yang boleh kamu lakukan adalah bring love into the situation. Artinya apa? Kamu bawalah cinta, bawalah perasaan yang murni, yang baik, yang bersih dalam diri kamu ke dalam segala situasi. Ibarat kata gini, bersyukur gitu. Kalau mendapatkan seberapa, udah bersyukur. Jangan yang kayak macam, aduh pengen sesuatu hal yang tinggi nih, pengen sesuatu hal yang impossible, jangan. Nih, ada lagi kartunya, believe in the impossible. Nah, jangan terlalu tinggi mikirnya. Kenapa? Kalau kamu tinggi-tinggi mikir, aku rasa kamu akan manfaatin orang lagi. Nah, itu dia, gitu ya. Jadi jangan kamu lakukan seperti itu, ya. Communication is key. Komunikasi terhadap diri kamu sendiri. Atau mungkin bisa jadi kamu komunikasi sama orang yang pernah kamu buatin salah. Kamu zalimin orang itu, minta maaf. Bisa jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya karma yang tadi yang kubaca tentang kebangkrutan, penyakit, atau misalkan ditipu orang, kebakaran, bangkrut, nah itu supaya tidak terjadi sama kamu. Cobalah untuk komunikasi sama orang yang pernah kamu dolimi gitu, pernah kamu jahatin gitu, ya. Ini komunikasi. Atau tentang, maaf ya kalau misalkan dulu aku pernah punya salah sama kamu, manfaatin kamu dan semua mua gitu. Tapi kan malu, ya itu resikonya. Kenapa kamu dulu melakukan hal seperti itu? Kalau nggak mau kamu tanggung resiko seperti itu, karma berlaku loh, gitu istilahnya. Dan karma itu tidak akan tertukar. Apa yang pernah kamu lakukan saat ini, nanti akan ada imbasnya. Dan begitu pun yang dulu pernah kamu lakukan, sekarang imbasnya. Bisa jadi seperti itu. Makanya kalau yang harus kamu lakukan, cobalah untuk minta maaf sama situasi, kondisi, dan sama orang lain. Ya. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Tuh, confidence is key. Itu sukses. Jangan terlalu berpikir kalau, oh gue udah keren loh, oh gue udah hebat, ngapain gue minta maaf. Orang dulu dia yang istilah kata ngejar-ngejar gue kok. Orang dulu dia yang istilah kata, gue nggak minta, dia yang ngasih kok. Nah ini yang untuk yang pacaran. Untuk yang kondisi keluarga, ngapain gue minta maaf, gitu istilahnya. Keluarga gue udah paling baik kok. Keluarga udah bagaimana, istilah kata. Jangan kayak gitu guys. Cobalah untuk turunkan ego kalian. Supaya istilah kata, karma yang tadi ku baca tentang Scorpio, atau tentang pasangan Scorpio, atau temannya Scorpio, atau mungkin bisa jadi juga circle-nya Scorpio yang tadi aku baca tentang hal-hal yang kurang baik, bisa terblessing, bisa terbersihkan, gitu ya. Tuh bener kan? Step out of your comfort zone. Keluarlah dari, melakukan satu step lagi, melakukan langkah, dan keluar dari zona nyamannya kamu. Aku rasa jangan takut. Kalau misalkan memang kamu merasa pernah melakukan kesalahan, minta maaf lah, nggak usah takut. Even nanti kondisinya dia mau mukul kamu kek, mau dia gimana sama kamu kek, resikonya terima aja. Yang penting ngeblessing untuk karma kamu ke depannya, gitu loh. Ya. Oke. Well, untuk selanjutnya, aku penasaran, tadi ada kena tipu, ada istilahnya yang kayak kebakaran, ada sakit. Kira-kira apa ya? Kayak gimana gitu ya bentuknya ya guys ya? Masih penasaran. Sakitnya sakit apa?
Sana penasarannya kenapa gitu. Ya. Kebakaran, kena tipu atau apa ini gara-gara kamu melakukan hal yang tadi salah satunya. Kira-kira untuk selanjutnya adalah apa lagi ya? Oke, ada Page of Cups. Kamu merasa kamu paling cantik. Kamu merasa kamu paling ganteng. Kamu ngerasa oke, gue paling hebat dan semua. Nah ini, berarti ini akan ada kerusakan di fisik kamu. Oh my god, serem banget ya. Karena kamu ngerasa dulu manfaatin orang karena memang fisik kamu yang bagus. Malahan nanti kedepannya fisik kamu ini ibarat kata sebagai titipan untuk kamu lebih baik, malah rusak nantinya. Bisa jadi juga mungkin kamu kesiram air keras mungkin, bisa jadi kamu jatuh dari motor mungkin, terus muka kamu jadi rusak. Nah ya, manfaatin kamu tuh rupawannya kamu itu cobalah dimanfaatin dengan yang positif ya. Buat kamu jualan mungkin, buat kamu istilah kata apa namanya, naikin grade kamu supaya istilah kata jadi seseorang yang lebih baik gitu. Karena orang yang good looking sih yang kulihat dunia ini berpihak sama orang yang good looking. Tapi gimana lagi, balik lagi ke kamu ya, kamu mau buat nipu orang ya udah berarti kamu makan penyakit. Tapi kalau istilah kata kamu untuk jualan, kamu untuk istilah kata jadi brand ambassador something, aku rasa itu lebih baik, naikin value-nya kamu dengan hal yang positif ya. Tuh, ada new beginning. Ada sesuatu yang istilah kata dilakukan baru. Nah, ini kenapa bisa begini? Aku rasa dulunya itu karena kondisi gitu. Ah, gue ganteng, gue keren, tapi gue gak punya uang. Akhirnya melakukan segala hal. Ini, ada beberapa Scorpio yang seperti itu. Baik lagi, vice versa, terbolak-balik bisa jadi. Ya. Oke, pengen punya tempat tinggal katanya nih ya. Ada Four of Wands, tentang sesuatu yang diinginkan berupa rumah mungkin atau komitmen yang yang lebih apa sih namanya ya, yang lebih jelas gitu. Misalkan kayak hubungan itu harus nikah, harus punya mobil, harus begini begitu, pokoknya ini terkonsep banget. Ini dulunya seperti itu. Aku rasa ini memang ada kondisi yang membuat kalian seperti itu ya. Khususnya orang-orang Scorpio. Baik lagi, ini vice versa. Bisa jadi kamu inget si ini, inget si itu. Misalkan yang ibarat kata, oh jadi manfaatin gue nih, kayak gitu-gitu bisa. Nah ini terjadinya seperti itu ya. Dia tuh rupawan gitu ya. Memanfaatkan kerupawanannya dia, memanfaatkan kepintarannya dia untuk sesuatu hal yang dia ingin dapatkan. Kayak rumah, mobil, hal-hal yang berbau kemewahan gitu ya. Dan di sini iya, dia duduk manis dan ini gue mencapai tujuan gue loh gitu. Oke. Tapi satu hal lagi. Akhirnya semuanya pada akhirnya dicabut karena dia itu bukan barangnya dia, karena dia mendapatkan sesuatu tuh menipu orang gitu. Dan di sini akhirnya apa? Ada 8 cup ya, tentang sesuatu gak bahagia gitu, tentang sesuatu yang kosong, tentang sesuatu yang memang tidak bisa kok kayaknya kurang mulu gitu, pengen ini pengen itu tapi kok nggak dapet gitu, selalu seperti itu, selalu tidak ada puas dalam dirinya. Itu satu lagi samplingan ya guys ya. Untuk masih zodiak Scorpio ya, bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa juga kamu, bisa juga teman kamu, pacar kamu mungkin atau siapapun itu ya. Di sini general reading, jadi jangan terlalu dibaperin banget, positif dan istilahnya bijaklah untuk menanggapi videonya ya guys ya. Balik lagi, Bara di sini tidak mendoakan hal-hal yang buruk terjadi sama kalian, tapi lebih kepada early warning atau memberikan peringatan. Oh iya, gue nggak boleh, kedepannya harus baik-baik aja. Well, untuk selanjutnya satu lagi shufflingan untuk kalian. Four of Cups. Aduh guys, ada yang di masa tuanya sendiri, sepi, pengen melakukan beberapa hal sendiri, nggak bisa melakukannya gitu. Istilah kata,
ah jangan deket-deket sama tuh orang kan penipu, ah jangan deket-deket sama tuh orang kan dulu pernah istilah kata memanfaatkan orang lain dan semua mua. Ini ada judgement ke kalian, jadi kalian terpuruk sendiri, hancur di sini tentang perasaan kalian. Bisa jadi juga karena kalian jadi miskin. Aduh guys, ngeri banget ya, ngeri. Tuh tentang cinta, bener nih ya. Buat kamu yang Scorpio atau mungkin pasangan atau siapapun itu, awalnya tentang cinta, mencintai seseorang, tapi kamu habis-habisan menipu orang itu. Akhirnya apa? Masa tuamu sendiri, susah, kegelapan kulihat, kehancuran kulihat. Kamu nggak punya rumah, kamu nggak punya tempat tinggal yang istilah kata layak kalaupun ada. Dan di sini karena apa? Karena kamu dulu pernah menipu seseorang lewat cinta, lewat perasaan yang kamu istilah kata bilang ke dia, aku cinta kamu dan segala-gala, tapi ternyata itu bohong semua. Oke, untuk selanjutnya, tuh ada Age of Swords, rasa terikat, rasa nggak bisa pergi dari kondisi. Malahan hati-hati loh, malahan kamunya yang mencintai orang itu istilah kata berlebihan. Jadi kamu pengen balikan lagi. Dulunya manfaatin orang, sekarang kamu malahan cinta banget, bucin banget sama tuh orang. Di samping sendirian, di samping kamu kondisinya under banget untuk masalah ekonomi, kamu juga untuk masalah cinta tidak berbalas. Ngeri guys. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Tuh kan, pengen new beginning, pengen sesuatu yang dipikir itu baru lagi, pengen menjadi orang baru lagi, tapi kesempatan itu sudah lewat. Makanya untuk orang-orang, untuk teman-teman yang ada di circle-nya Scorpio nih ya, karena aku lihat juga di sini circle Scorpio, entah itu kamu atau untuk siapapun itu, balik lagi. Ketika kamu masih punya waktu untuk berubah, berubahlah. Even cuman sedikit progres, tapi nggak apa-apa. Jangan takut nggak makan, jangan takut gara-gara orang lain, aduh gue kok jadi kayak gini sih, justru malahan itu kamu lagi healing, kali lagi buang penyakit dalam diri kamu, gitu. Sedikit tapi berkah, istilahnya gitu ya guys ya. Malahan bukan menjadi penyakit, malahan menjadi sesuatu yang mungkin kedepannya rezeki itu ada lagi. Daripada kalian blak banyak, malahan itu bukannya makanan tapi penyakit atau kotoran yang kalian makan. Ngeri ya guys ya. Untuk selanjutnya satu lagi, tuh. Ngeri guys. Hidup segan mati tak mau. Artinya ketika kamu dalam kondisi yang pernah mengalami masa-masa menipu orang dan semua yang merasa, oh gua keren, si A oke, suka sama gue, si B oke, keren, suka sama gue dan segala macam, menebar sesuatu. Tapi kalian malahan nanti malahan balik ke diri kalian yang bucin sama orang yang biasa aja malahan. Dan di sini masa sulit yang terjadi. Mumpung masih ada kesempatan, kalau menurut aku ya, selama napas ini masih dikandung badan, mumpung masih ada kesempatan, bolehlah kalian berubah. Walaupun istilah kata ada kekhawatiran yang dulunya biasanya kalian jalan ke satu tempat yang makanannya mahal, tapi sekarang enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting perut kalian kenyang daripada kalian makan penyakit. Gitu ya guys ya. Walaupun istilah kata baju enggak branded, walaupun istilah kata sepatunya butut, tapi itu hasil keringat dan jerih payah kalian sendiri. Dengan kejujuran kalian sendiri, itu malahan gak jadi penyakit. Ya kan? Gitu. Oke. Intinya sih, kalau misalkan aku ngambil garis besarnya dari circle kamu yang punya zodiak Scorpio, pertama, istilahnya orang-orang yang memanfaatkan situasi, bisa jadi memanfaatkan kamu, atau kamu yang memanfaatkan orang lain, baik lagi ke Pisces tadi ku bilang, ada beberapa orang yang akan bangkrut. Ada beberapa orang yang akan kena penyakit. Ada kebakaran juga kulihat. Ada yang ditipu juga. Ada masa tuanya gelap gulita sendirian. Ada yang karma karena dia mencintai orang, karena dia istilah kata mungkin nebar pesona sana sini dan semua mua. Itu malahan dia jadi cinta banget, bucin banget sama seseorang yang memang biasa aja, tapi dia punya power untuk membuat kamu berubah. Bisa seperti itu. Tapi itu lebih bagus daripada kamu kena karma yang tadi ku bilang ya. Ada kesendirian masa tua yang benar-benar gak punya rumah, gak punya tempat, kalaupun ada tempat tinggal itu
rusak gitu, nggak layak untuk dihuni. Intinya ini istilahnya kalau misalkan aku boleh bilang early warning buat kalian. Ya, ketika kalian dalam kondisi sekarang, oh iya ya, gue sekarang lagi manfaatin orang, cobalah berubah. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung istilah kata semesta ini masih bisa berputar untuk kamu. Mumpung kamu masih bisa bernapas. So, kalau misalkan memang waktu ini bisa berubahlah untuk dunia kedepannya supaya lebih baik untuk kamu. Oke. Bara mau ngopi dulu ya guys ya. Dari tadi bacot-bacotan terus gitu ya. Mohon maaf banget sekali lagi ya. Bara kalau misalkan dalam penyampaian readingan kali ini kok nggak enak banget gitu ya. Bikin kayak kalian kayak kecewa atau bikin kayak kalian takut dan semua-mua. Tidak. Lebih kepada early warning supaya kita lebih waspada ke depannya. Oke, mungkin itu aja yang Bara readingkan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Balik lagi, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Dan yang belum subscribe, boleh silahkan kalian subscribe dulu. Jangan lupa ya, klik tanda notifikasinya supaya kalian tahu updatean video-video terbaru dari HNB Channel. Mungkin itu aja dari Bara. Sampai ketemu lagi di readingan zodiak berikutnya. Bye-bye.